Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gi kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Haha. Lu Gimana sendiri kuliah? gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana kuliah aman lah ya? Ya, begitulah ya namanya kuliah online dan biasa nggak online. Oke, ini jadi gini Gi, gue punya kan konten tuh tanya kuliah ya. Jadi gue pengen nanya-nanya tentang kuliah. Univ Juanda, lu kan kuliah di Univ Juanda kan ya? Iya benar. Nah, gue pengen nanya-nanya kayak gimana sih Univ Juanda tuh dan alasan-alasan dan banyak-banyak. Nah, sebelum masuk ya, mungkin lu perkenalkan diri dulu, nama lu siapa dan lu asalnya dari mana? Ya, sok silahkan. Baik, nama gua Anggi Widyastuti. Gua dari Citerep, Bogor, Indonesia pastinya. Terus sekarang gua kuliah di Universitas Juanda, Bogor, Ya, semester 6. semester 6. Lagi rumit-rumitnya, ya. Terbaik. Terus lu jurusan apa? Fakultasnya apa? Jurusan gue akuntansi sangat nyebrang banget sih ya sama SMA kita yang IPA, Hmm, fakultasnya ekonomi. tunggu. Lu kenapa ngambil akuntansi gitu loh? Kenapa nggak ngambil yang lain, fisika atau kimia dan matematika dan lain-lainnya gitu? Eh Gini sih istilahnya. Dulu tuh gue itu cita-cita pengen jadi dokter. Mm-mm. Makanya gue ngambil jurusan di SMA itu IPA. Iya. Tapi sering berjalannya waktu, ya tau lah ya biaya kedokteran itu gimana. Akhirnya gue turun pengen jadi bidan, gue turun jadi apoteker, perawat. Mm. Sampai akhirnya nggak bisa dan gue mikir tuh jurusan apa ya yang kira-kira bisa memperkerjakan gue di rumah sakit biar gue masih bisa care lah gitu sama orang-orang sakit karena mungkin latar belakang gue yang suka sakit atau keluarga gue yang suka sakit jadi gue tuh ada rasa ingin membantu gitu sama orang-orang yang sakit intinya mah gitu jadi gue pilih jurusan akuntansi kan kalau akuntansi kan bisa kerja di mana aja gitu lah ya Mm-mm. terutama di rumah sakit bisa di bagian administrasinya gitu dan gue kepikiran akuntansi tuh karena itu aneh banget sih. Dan lu itu D3 atau S1? S1 4 tahun lah ya, berarti. ya insya Allah lah tahun depan Nah, sekarang gue mau nanya, mudah-mudahan gak ada bedanya hambatan. bedanya D3 sama S1 tuh apa? Kalau untuk ambil akuntansi ya, karena ada kawan gua dia ngambil D3. Menurut pandangan lu, bedanya apa? Kalau menurut gue tuh mungkin kalau misalkan S1 itu kayak udah eh pas maksudnya bukan pas gimana ya udah maksimal lah ya kan kalau misalkan rasa gue nih ya kalau Hmm. D3 tuh kayak masih ada yang kurang gitu walaupun mungkin kebanyakan gitu sekarang D3 juga emang udah banyak dicari kan sama perusahaan gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut gua kayak tanggung aja gitu kalau misalkan D3 tuh kayak sekalian aja deh gitu langsung S1 gitu kan biar ilmunya juga mungkin lebih banyak gitu pengalamannya juga lebih banyak gitu. Nah, tapi di sana tuh ada D3 di Univ lu. Di universitas gua nggak ada deh kayaknya. Kalau nggak salah sih S1. Cuman kalau misalkan D3 dari luar tuh bisa nyambung ke kampus gua gitu. Oh lah. Tapi kan saya di D3 nih. Dia ngambil S1. Itu tuh untuk ngambil S1-nya berapa tahun? Eh tinggal ngelanjutin kalau nggak salah nih ya gue pernah dengar-dengar dari kan ada di kelas gue juga gitu yang dari D3 atau pindahan dari kampus lain dia Hmm. itu hanya memenuhi misalnya di kampus dia yang dulu dia belum ngambil mata kuliah manajemen 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 bisnis misalnya gitu kan terus di kampus gue dia harus ngambil mata kuliah itu dulu walaupun mata kuliah itu adanya di semester 1 gitu jadi dia tahun pertama atau semester pertama dia ngelengkapin mata kuliah yang belum dia ambil terus baru deh ngelanjutin untuk ke S1 gue kurang paham sih karena gue jarang jarang nanya-nanya sama orang yang itu yang dari D3 karena kebanyakan tuh yang di kelas gue tuh pindahan aja. Berarti hitungannya ngambil SKS aja ya yang belum dia Iya pelajarin. iya iya kayak gitu kalau pindahan gitu sama D3 juga.
Eh, gue mau nanya, Juanda itu di mana sih? Karena yang gue tahu tuh ada Juanda yang di Jakarta, dekat rumah gue juga di Depok ada namanya Jalan Juanda. Nah itu lu Juanda yang di mana? Gue nggak tahu. Itu tuh, itu tuh bener tuh itu. Pada bilang Juanda itu di Jakarta, ya kan? Iya. Sebenarnya kalau kampus gue itu kayak namanya aja Universitas Juanda Bogor gitu. Universitas Juanda Bogor. Tepatnya tuh dia di Ciawi. Jadi kan kalau misalkan lu lewat tol Bogor, tuh lu tuh jangan belok ke tol Bogornya, harus lurus ke tol Ciawi. Nah, nanti keluar tol Ciawi, pas banget tuh kampus gue sebelum naik ke Cisarua yang ada masjid gede. Oh berarti bukan di Jakarta ya? Malah gue juga jujur loh. Banyak yang salah paham. Makanya gue kira anjir lulus sekolah apa kuliah jauh banget ke daerah Bogor gitu ke daerah Jakarta naik bis apalagi pernah cerita kan lu kalau lu tuh naik bis kan gila Iya, nggak benar. capek gue aja capek beneran dah berapa jam gitu loh. Kalau gue tuh justru deket banget kan, rumah gue kan pinggir tol kan, sedangkan gue tuh naik ke kampus tuh pulang pergi naik bis, naik angkutan umum, itu sih nggak lewat tol doang. Jadi cuman sejalan sejalan nggak nyampe 30 menit, 20 menit lah. Jadi justru lebih enak buat gue. Berarti lebih deket lah ya untuk kuliah juga. Iya, Tapi ada gak teman-teman lu yang anak teman juga yang di sana? ada, tapi beda jurusan sama gue. Dia jurusan apa? Jurusan FIPHAL. Apa tuh? Dia itu lebih ke ilmu pangan halal gitu, fakultas ilmu pangan halal. Jadi dia banyaknya materi kimia gitu, kayak materi kimia biologi, dia penelitian di laboratorium. Jadi selesainya itu misalnya jadi ilmu gizi ya. Jadi beresnya atau kerjanya nanti dia jadi ilmu gizi gitu. Jadi dia banyak penelitian untuk makanan-makanan kayak pengolahan-pengolahan tempe gitu kalau nggak salah. Oh berarti kayak nggak jauh beda kayak yang kita pelajari dulu ya, yang THP sama Iya. Buliza, bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Iya, Tapi kan waktu itu benar. lu ikut yang itu kan yang presentasi itu kan? Enggak ya? Bukan lu yang ikut ya? Presentasi Yang presentasi sama Buliza itu. Lu bukannya sih? yang ke Sentul, yang ketemu sama Bapak Presiden, Iya kalau nggak salah. Iya bukan sih? yang pameran bukan sih? Iya benar, yang pameran. Iya bukan yang lu Niswatin sama Ridin. Iya, betul. Ah, iya kan? Nah, kenapa lu nggak ngambil yang itu aja gitu loh dibanding yang ke akuntansi? Ya, alasan gue tuh ya itu. Ya, Pertama buat rumah sakit. kepikiran gue tuh ya itu aja. Ya, karena emang gue pengen kerja di rumah sakit, pengen awalnya jadi dokter, turun-turun-turun mentok di akuntansi gitu, biar gue masih tetap bisa kerja di rumah sakit gitu. Nggak Nah, tahu kenapa. lu angkatan 2017 kan berarti ya? Iya, 2017. Oke, semester 6. Oke, lanjut. Iya. Di sana tuh ada organisasi nggak? Ada. Apa? Kalau di fakultas gue itu ada hima sama ada BEM fakultas. Himanya berarti kan hima akuntansi sama hima manajemen, karena di fakultas gue itu cuma ada dua jurusan, akuntansi sama manajemen. Terus fakultasnya fakultas ekonomi. Terus ada BEM KM, BEM kampus, sama jadi tuh tiap jurusan tuh dia tuh punya BEM sendiri, punya hima sendiri gitu. Jadi misalkan di gua tuh ada beberapa banyak jurusan, ya berarti ada himanya segitu gitu, BEM-nya segitu gitu. Nah, kalau lu ikut organisasi apa? Alhamdulillah gue jadi aktivis nih sekarang. Apa dong? Kan dulu kan di SMA lu nggak pernah ikut apa-apa kecuali marching Iya, band. Ya kan marching band. iya bener, iya, iya Apa? bener. Jadi tuh gue sengaja di kuliah ini tuh gue pengen aktif gitu. Karena gue nggak pernah ngerasain yang namanya OSIS atau MPK gitu. Jadi gue dari semester satu itu gue di hima akuntansi. Gue di hima akuntansi itu 2 periode dong. 2 periode gue di hima akuntansi. Pertama itu gue semester awal tuh gue jadi taruna cemerlang.
Yang keduanya baru tahun berikutnya baru gue jadi pengurus. Terus sekarang gue jadi anak BEM fakultas sih. Gue nggak berani ke yang gede. Apa tuh Taruna Cemerlang? Taruna Cemerlang tuh kayak tunas unggulnya gitu loh. Kalau ya bisa dibilang anak bawang sih anak bawang. Cuman tuh kayak lebih udah masuk sih ke situ. Tapi sebagai anggota gitu bukan pengurus. Hmm. Ya di himanya tuh udah masuk tapi sebagai anggota gitu. Jadi apa lu di situ? Bagian. Waktu di Taruna Cemerlang gue masuk divisi kewirausahaan karena gue suka jualan belajar dari SMA. Gue kan suka jualan kan di THP ya. Yoi. Karena suka masak-masak ya. Dan Gue gue di situ di cuman bagian makannya kewirausahaan. aja. Iya. Ya Allah. Di kewirausahaan gue di situ di Taruna Cemerlang. Terus gue waktu pas jadi pengurusnya itu gue jadi bendahara. Terus sekarang gue di BEM gue jadi sekretaris. Gue sering ngetik-ngetik yang nggak jelas lah berarti ya. Iya gitulah. Karena ya pengen coba-coba yang beda lah gitu. Jadi nggak terus-terusan misalkan. Oke, sebelum itu coba dong ceritain riwayat pendidikan lu dari SD, SMP, dan SMA. Dulu. Kalau riwayat pendidikan waktu pas SD nih gue SD-nya di SDN Lanbao 1 di Lanbao, tepatnya di Kampung Gudang Citerep, masih Citerep. Terus pas gue SMP gue berniat untuk pondok pesantren. Gue pondok pesantren di Darul Rahmah Yapida di Gunung Putri Bojong Nangka. Gue di situ 3 tahun SMP-nya aja. Terus akhirnya gue memutuskan harus keluar dari pondok pesantren dan gue sekolah di Man 1 Bogor, sekarang dulunya Man 1 Cibinong. Dan sekarang gue kuliah di Universitas Juanda Bogor. Yay. Oke. Nah, so kan tadi kan SMP di pondok lah ya. Kenapa lu nggak ngambil jurusan agama pas lagi kuliahnya gitu loh? Kuliahnya? Iya, kenapa ngambil jurusan agama? Kenapa ngambil tadi itu? Pokoknya dari semenjak keluar SMP itu karena cita-cita gue pengen jadi dokter ya itu. Man gue ambilnya IPA. Terus kuliah gue ngambilnya akuntansi. Gue nggak gimana ya, bukan gue nggak minat sama keagamaan karena gue istilahnya santri lah ya, mantan santri ada gak sih? Kayak gue santri lah gitu kan. Tapi kayak ya gue tuh kayak cukup tahu aja gitu. Yang penting gue taat sama agama misalnya kayak gitu. Jadi memperdalamnya tuh hanya untuk diri gue sendiri gitu misalnya, bukan untuk dikembangin terus dikembangin untuk orang lain gitu misalnya gitu. Karena gue ada cita-cita sendiri lah gitu, yang bukan berkaitan dengan agama. Masya Allah, sangat mulia sekali. Itu lu Univ Juanda itu swasta atau negeri lah? Swasta. Lu itu nggak dapet negeri atau gimana? Ya usaha sih udah ya, cuman ya mau gimana lagi, Allah menakdirkan gue untuk nggak pergi jauh-jauh dari rumah. Lah emang dapet negeri lu? Gak. Maksudnya usaha. Ya gue usahakan karena negeri kan di Jakarta gitu kan. Waktu itu gue negeri milihnya di Tasik gitu kan. Jadi harus keluar kota lah istilahnya. Ya nggak kebayang aja sih kalau misalkan gue keterima di negeri dengan kondisi fisik gue yang kayak gini gitu, lo tau lah. Gue harus pulang pergi gitu kan, kalau tahu nggak ngekos. Lagian nggak diridoi sama orang tua gue ternyata. Jauh Mungkin juga. itu pilihannya. Ya lagi lu kenapa ngambil di Tasik? Kenapa nggak ngambil yang di daerah Bogor atau daerah Depok, kan ada negeri? Ya karena gue mikirnya kalau di Tasik itu kan gue waktu itu pengen ke Unsil karena gue dekat sama kampung gitu mikirnya. Jadi gue pulangnya ke kampung aja, nggak usah ke Bogor gitu. Oh alah. Cuman Iya. faktanya nggak dapet. Gak dapet, ternyata itu nggak diridoi sama orang tua. Gue nggak boleh keluar kota. Tapi Karena sebenarnya kekhawatiran. saya benar-benar sama sekali nggak dapet kuliah lah ya. Gak dapet negeri. Gue udah coba ke STAN juga, gue nggak dapet. Nah itu lu daftarnya pas kapan? Lu kan sekarang di Univ Janda. Itu daftar itu pas udah fix nggak keterima di negeri atau sebelum-sebelumnya emang udah nyiapin? Wah, gua daftar swasta lah. Enggak, gue sama sekali
sama sekali gue nggak kepikiran ke Universitas Juanda. Bahkan gue dari kenal Universitas Juanda aja gue kalau nggak salah dari internet apa dari bapak gue ya, karena bapak gue tuh punya temen gitu kalau nggak salah yang anaknya kuliah di situ gitu. Bahkan gue awalnya nggak ada niatan untuk kuliah di Universitas Juanda, gue pengennya di Gunadarma, cuman mungkin rezekinya di situ. Jauh amat di Gunadarma, Depok. Itu mah itu kan jauh-jauh Iya, juga. masih jauh-jauh juga, makanya kayak bapak gue tuh udah cariin pokoknya universitas terdekat aja gitu buat gue. Kenapa nggak ngambil UIK? Kan dekat, lebih dekat dibanding Universitas Juanda. Jangan salah loh, UIK itu lebih jauh kalau dari rumah gue, karena kalau misalkan dari rumah gue itu gue harus muter ke Bogor kota kalau mau ke UIK. Iya apa? Iya, kalau misalkan naik bis itu kan harus ke Bogor, dan kalau nggak salah itu masih setelah turun bis nih, kita tuh harus masih naik lagi. Gue lupa deh. Pokoknya lebih deket ke Ciawi, lebih deket ke Juanda. Ternyata kan karena gue lewat tol doang. Sekali jalan 20 menit, bahkan kadang nggak nyampe 20 menit kalau abang yang ngebut. Terus kalau misalkan ke Wika itu gue harus bawa motor misalnya. Kalau misalkan naik bis harus 2 kali naik. Hitungannya lebih muter, lebih jauh. Iya. Atau nggak bisa naik angkot juga kan dari rumah lu ke yang ada Bogor Kota tuh yang 08 atau 6 08 kan? Iya, Ya, 08, turun di tapi kan Jalan Baru. lama. Gue nggak bisa ngejar waktu. Maksudnya kayak ke Wika tuh bisa sampai 1 jam. Mm-mm. Iya, lama kan. Gue kalau masuk jam 8 gue harus berangkat dari jam berapa, bos? Iya juga. Iya, Iya juga sih, benar benar benar. mungkin udah takdirnya kali gue harus di Universitas Juanda. Berarti tunggu lu daftar mandiri berarti ya di Universitas Juanda tuh ya. Iya, mandiri. Gue gelombang berapa ya? Gelombang 2 apa gelombang 3 gitu. Set itu mah udah akhir-akhir ya. Akhir-akhiran banget. Iya, dibilang gue kayak awalnya mau nggak mau di situ kan. Dan emang awalnya emang nggak mau kan? Iya, karena kan gue juga kayak cari akreditasi yang bagus gitu universitasnya gitu buat Iya, jurusannya juga gitu. iya juga sih Tapi alhamdulillah sih sekarang ada peningkatan, kampusnya udah agak terkenal lah ya. lebih bagus lah ya. Iya, udah lebih bagus. Oh iya, lu biaya kuliah berapa di sana? Untuk angkatan gua, jurusan gua itu 3,5. Tiga Murah setengah, gak sih? 3,5, 3,5 juta. Iya, Itu murah sih, murah murah, sih. murah kan? Soalnya kemarin gua tahu Irham kan, Irham. Ya, Nah di video gua ada yang sebelumnya, cuman dia nggak gua tampil video kayak gini, cuman suara doang. Dia iya. 4,5 atau 5, berapa gitu. Kalau nggak salah. Dia negeri kan ya padahal ya. Dia WNJ padahal. Iya, UNJ. Karena mungkin dia itu dari ini sih, pendapatan orang tua juga dia. Oh iya, kalau negeri kan ada kayak gitunya ya. Tapi kan setahu gue nih, dengar-dengar ada emang ada itu kan sih yang diratain, disamaratakan, bener gak sih? Yang ada info gitu, yang Untuk disamaratakan. di universitas negeri. Iya, apa cuman isu doang? Apa gua cuman omongan gua doang? Kalau gue kurang kurang tahu sih, soalnya gue kuliahnya di universitas swasta. Nah, itu lu nggak pengen pindah ke negeri lagi gitu loh? Karena banyak juga yang udah di swasta, gue pengen pindah lah ke negeri. Atau bahkan gue udah di negeri nih, gue pengen pindah lah ke negeri yang lain yang lebih bagus. Di tahun berikutnya, kenapa lu nggak pindah? Karena menurut gue malah jadi buang-buang waktu. Itu kayak semacam menghambat kesuksesan gue gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Iya ya. Jadi apalagi ada teman kelas gue tuh yang justru tadinya dia dari negeri. Terus dia malah pindah ke kampus gue, ke swasta gitu. Siapa? Ya, ada lah. Anak man juga loh. Siapa siapa? Anak man juga. Kakak kelas kalau Diman gitu. Siapa Kalau namanya? Diman, iya, siapa ya? Cowok. Ada, gue juga kaget sih waktu itu. Dan Lo nggak dia tahu sekelas namanya? sama gue. Tahu lah, gila. Kan gue kan temen kelasnya sekarang. Satu jurusan sama gue. Dia dulunya anak IPS, Diman. EPS berapa? Anak pas Kibra loh. Siapa sih?
Oh, Kak Faiz, Kak Faiz. Faiz Mustafa, Faiz, Bukan. Raden Faiz, Raden Faiz. Bukan. Ingat gak sih lo? Dia kenal lu tau. Siapa ya? Raden Faiz. Kalau nggak salah dia anak Persib deh. Orang Dia yang anak gede, Persib badannya deh. gede. Ya, enggak sih, tinggi berisi gitu. Kayak Irham lah, Aduh, mungkin. nggak tahu lah gua. Bukan Ya, apa ya, banyak pokok. nama orang, Pak. Faiz namanya banyak Iya, soalnya. iya emang. Awalnya aja gue kayak, hah, kayak kenal, tapi dia nggak nyapa gue gitu dulu-dulu pas awal-awal. Akhirnya kita ngobrol, oh iya bener. Kita pernah ketemu di satu sekolah ternyata. Nah, itu kan udah biaya kuliah 3,5. Nah, untuk uang jajan gimana lu? Uang jajan dan lain-lainnya. Kalau gue sih uang jajannya standar sih, cuman kan enaknya di kampus gue sekarang tuh kayak 3,5 juta tuh jarang ada embel-embel gitu, kecuali kayak misalnya uang kas gitu dan lain-lain, dan itu tuh kayak cuman ngambil dari uang jajan gue aja. Kalau dari uang kas atau dan semacam-macamnya, misalnya ada patungan apa gitu buat masalah pribadi atau masalah hima gitu. Kalau dari kampus gue sih ya 3,5 juta ya udah gitu, udah bersih sama uang uang apa namanya, uang ujian, kecuali ujiannya nyusul itu baru ada biaya lagi gitu. Kalau untuk uang jajan lu per bulan berapa atau per Gue per minggu? hari Berapa tuh per hari biasanya? gue per hari 3 sampai 40 ribu. Ongkos? Itu termasuk ongkos. Iya, iya, Ongkos berapa? termasuk ongkos. Naik bis. Ongkos kalau naik bis sih goceng, PP itu 10 ribu. Terus kalau kadang juga gue kan naik angkot yang lebih cepat, karena kan kalau bis itu harus penuh dulu gitu ya, banyak, Mm. terlalu lama gitu gue nunggu. Kalau naik angkot itu 8 ribu satu kali pergi gitu, jadi PP-nya itu 16. Ya, berarti hitungannya 25.000 buat makan-makan lah di sana ya. Iya, tapi biasanya gue suka nyisihin uang jajan gitu sih, karena kan ya kalau misalkan ada harus beli buku gitu misalnya, kadang kalau misalkan nggak terlalu mahal ya gue pakai uang jajan gue sendiri, gue beli bukunya gitu. Oke, tadi lu ngechat gua. Lo, HP lu apa? Laptopnya lo. Iya. Mau gimana nih? Mau ditunda dulu atau apa? eh Gimana? Sedikit doang sih. gue tinggal bisa tinggal nyolokin aja sih, karena gue deket sama saklar, cuman mungkin bentar bentar ya, sorry ya, gue lupa tadi persiapin, harusnya gue colokin dari tadi. Oke, gua sambil ngomong aja lah ya. Oke, boleh, gue sambil nyiapin ya. Oke, siap santuy. Berarti lu sana nggak ngekos lah ya di sana tuh. Enggak, tapi kadang-kadang gue suka numpang sama anak kosan, karena gue punya temen anak kosan. Jadi gue termasuk orang jarang pulang, nggak jarang juga. Ya seminggu bisa 2 kali lah nggak pulang. Kenapa lu nggak ngekos aja gitu? Karena gue masih belum diizinin itu kan untuk ngekos, kalau nggak ada kegiatan yang penting gitu loh. Oke. Ini gua videonya gua alihin ke gua ya. Takutnya kan nggak enak lu lagi Oh iya. santai aja. Ya, Rob. Udah lama. Udah ya. Udah lama gua nggak ketemu lu. Setiap pulang nggak pernah gua ketemu Iya, lu kan? iya, lu setiap pulang gue nggak bisa mulu ya, gue halangan mulu, emang sombong ya gue. Emang sombong banget sih. Sok Maafin gue sibuk ya. lah. Sok sibuk lah. Ya tau lah, gue anak rumahan. Padahal kan doi kan siap jemput kan doi. Aduh, ya dia sih selalu siap 24 jam. Cuman Cuman ya karena situasi, kadang gue sibuk di rumah. Bantuin orang tua lah ya, kan orang tua kan lagi jualan. ya sih, bener bener bener. Jualan apaan? Jualan batagor, masih jualan batagor kayak dulu. Lancar. Ya kalau sebelum covid sih alhamdulillah rezekinya selalu ada. Pas oh, cuman pas selama covid ada ini tuh, ya begitulah perekonomian orang yang dagang. Tapi menurut lu, tapi banyak yang apa sih bahasanya tuh? Banyak yang delivery lah ya di sana.
Justru kan gue itu buka GoFood ya. Bapak gue tuh inisiatif gitu buat daftar di GoFood. Justru pas COVID datang itu malah sepi koy. Coba Khususnya deh, pas puasa. coba deh lu buka ini. Lu bukanya jangan di GoFood doang, tapi dibukanya tuh kayak buka-buka di sepasang story WhatsApp atau Status, apalah. iya, Iya. iya. Kayak jujur nih, kemarin Ada sih. bokap gua tiba-tiba aneh loh. Kan gua kan pas pulang tuh gua bawa nasi kebuli ya, beras beras Iya, basmati. iya. Beras basmati dibikin nasi kebuli. Beberapa minggu kemudian orang tua gue bikin ini, jual nasi kebuli, kata gua lah. Kapan Dibisnisin. iya, tapi jangan nasi kebulinya tapi nasi biasa jadinya. Iya. Alhamdulillah Yang lancar-lancar ngasih aja. Cuman pas gue bilang alhamdulillah. coba deh jangan jangan di apa jangan dijual dalam ngasih ke warung, itu bakal nggak laku. Coba dipasang sorry WhatsApp, akhirnya laku. Jadi bukannya open order gitu loh. Oh iya, gue juga sempet sih, kalau misalkan untuk yang daerah deket rumah, emang gue suka anter, suka gue deliveryin. Tapi kalau untuk yang keluar gang itu, karena mungkin keluarga gue juga takut ya, jadi gue nggak diizinin untuk COD di luar Citerep. Atau enggak lu jual-jual ini aja, apa? Ke temen-temen kuliah lu, temen-temen SMA lah. Ke kan teman-teman itu jauh-jauh dari rumah gue. Iya sih, emang benar. Heeh. Beda, maksudnya gue punya temen sih daerah Citerep gitu, rumahnya daerah Keranggan yang satu kampus sama gue, tapi itu jaraknya lumayan jauh. Tetap harus naik motor, harus keluar rumah, harus ketemu polisi karena tuh polisi polisi yang suka checkpoint itu di depan gang gue banget. Oh, yang suka razia gitu ya? Iya, Lagian sih rumah deket banget tol. deket tol, deket kantor polisi ya, Iya, jadi sangat aman rumah gue. kemana-mana harus pakai helm kan. Iya, bapak gue cuma ke Jagorawi doang pakai helm bapak gue mah. Tapi emang harus lah pakai helm. Iya, untuk keselamatan bukan karena polisi. Yo yo. Apalagi gitu inget banget kan ada tuh teman gua. Anakman juga si Arun, tau kan Arun? Mabrun Nadirin. Ada sedikit lupa. Orang pas Kibra. Nah, pokoknya dia tuh Oh, iya. kalau naik motor, "Koi, pakai helm. Lu mau apa lu pecah kalau lagi jatuh?" Begitu. Ngeri juga ya. Serem juga ya. Ya makanya itu. Cuman gue di sini kalau naik motor nggak pakai helm, Pak. Soalnya ya, emang nggak ada pakai helm. Jadi kadang kecepatan 60 70 nggak pakai helm, santai aja. Astagfirullahaladzim, itu nggak baik guys, jangan diikutin. Ini emang biasanya kan gue naik Uber kan ya. Ya emang si tukang Ubernya ini nggak pakai helm. Gimana mau pakai helm? Serius loh. Nggak ada helm juga. Dia nggak Oh, ngasih helm. berarti lo harus beli helm sendiri, helm pribadi harus bawa-bawa kemana-mana. Ya ngapain nggak jalan kaki bawa helm, kan aneh. Ya kalau lu naik Uber lah, gimana sih? Ya kan nggak direncanakan juga. Oh ya, benar. Oke. Di sana tuh ada fakultas apa aja dah di Univ Juanda? Banyak, ada fakultas Cipal, ekonomi, FEI, FEI itu ekonomi Islam, terus juga ada fakultas FISIP, FKIP, lupa gue, banyak tahu. Nah, tadi kan lu kan ada FEI kan ya, Fakultas Ekonomi Islam. Kenapa lu nggak ngambil itu? Kenapa ya? Karena kalau menurut gua, pembelajaran akuntansi di FEI sama di FE itu beda. Bedanya? Eh, karena kalau di FEI itu dia lebih ke mempelajari akuntansi di Islamnya. Misalkan dia belajar tentang ilmu pembagian warisan. Itu kan kayak Ya ilmu faraid lah ilmu ya. keislaman ya. Oh, begitu Kayak doang gitu sih. kan kalau di jurusan gue tuh kayak lebih ke
lebih ke apa namanya? Ya pokoknya lebih ke komersial atau enggak Iya, atas iya. yang lebih umum lah intinya ya, Iya, nggak heeh, mengkerucut. kayak gitu. Mm-mm. Nah, coba dong ceritain lingkungan yang di Univ Juanda tuh seperti apa. Kan pasti setiap kuliah tuh pasti ada beda-beda, apalagi setiap kelas mungkin ada beda-beda. Kalau mungkin lu nonton di video gua yang sama Irham, dia aneh, dia bingung sendiri. Kok kuliah gua kok udah kayak kuliah Islam ya? Padahal ya gitu gitu. Kalau di kampus lu gimana? Eh, Alhamdulillah sih entah ini tuh kayak takdir atau emang jodoh ya. Gue itu semenjak keluar dari pondok pesantren itu gue SMA-nya di MAN, Madrasah Aliyah. Terus gue sekarang kuliah di Universitas Juanda yang dimana logonya itu kampus bertauhid. Ya, lu tahu kampus bertauhid berarti orang-orangnya kayak gimana? Alhamdulillah tuh jadi kayak mayoritas Islam. Terus pada apa ya? Ya muslim muslimah gitu kan, pada baik-baik, pada beradab. Pokoknya enak lah, cocok lah sama 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 gue gitu. Gue ngerasa cocok alhamdulillah di universitas gue yang sekarang tuh. Jadi kayak kayak gue ngerasa tuh nggak neko-neko gitu. Ke kampus tuh kan banyak lah ya orang-orang beda-beda sih gitu. Jadi kalau gue tuh ke kampus kayak formal sih, cuman kayak nggak ada yang neko-neko. Jadi ke guanya juga nggak, aduh gue harus gaya kayak gini nih. Kalau nggak gue nanti dibilang kudet misalkan kayak gitu. Itu nggak ada orang kayak gitu sama sekali. Iya sih. Ya berarti mungkin juga di apa nih dalam biografis juga kan dia di daerah Bogor yang lebih santun-santun dibandingkan orang yang daerah Jakarta lah ya. Iya, iya. Bisa dibilang pada alim lah anak-anaknya Iya, gitu. soalnya kan main juga ada di video gua nama sama si Fadil, anak pramuka. Dia kan di kampus itu Iya. belakang UI. Jadi dia tuh pergaulannya ya agak mendiri, agak menyendiri juga dan lebih ke high class lah mungkin lah ya. Iya, Gitu. pastilah. Oke, lu kalau sang lanjut kegiatan apa aja biasanya? Kalau kuliah tuh kalau lagi normal, kuliah doang atau ada kegiatan lain selain organisasi? Eh, Kalau selain dari organisasi sama kuliah, gua biasanya ada ya jualan-jualan sedikit-sedikit buat nambahin uang jajan, kayak gitu doang paling. Oh, berarti itu mah di rumah sendiri lah ya. Ya enggak, maksudnya kayak gue tuh bawa dari rumah tuh gue bawa jualanan buat gue jualan di kampus gitu. Mm-mm. Oh, alah. Iya, Nah, tapi waktu gue udah terlalu padat sama organisasi, guys. nah itu kalau kuliah itu normal kayak biasa kayak sekolah Senin sampai Jumat atau ada atau selang-seling gitu loh jadwal kuliahnya. Ntar Senin ada, Gue Selasa nggak ada atau gimana? gue setiap semester jadwal kuliah gue beda-beda. Waktu itu gue 5 hari Mm-mm. gitu kan. Terus ada juga yang gue 4 hari. Mm-mm. Karena kita tuh kayak nyesuaiin sama dosen. Misalnya di hari Senin tuh kita cuma ada satu pelajaran dan itu pagi jam 8. Sedangkan hari Selasa itu jam 8 itu kosong gitu kan. Jadi jadwal yang hari Senin tuh pindah ke hari Selasa gitu selama selama mahasiswa dan dosennya itu bisa, ya kita gabung gitu di hari Selasa biar ada hari kosong gitu gitu. Itu kesepakatan dari dosen sama mahasiswanya sih. Jadi beda-beda. Ya berarti intinya harus kompromi juga antara dosen dan ininya ya Iya dan benar. mahasiswanya. Oke, kan lagi pada sana lagi corona lah ya, lagi masa-masa corona. Itu lu kuliah itu gimana? Aduh, ya awal-awal sih kayak kan gua kan di Universitas Juanda kan nggak pernah yang namanya kuliah online ya. Jadi nggak tahu gitu gimana caranya kuliah online, apalagi sistemnya ini tuh baru gitu kan. Awal-awal sih kayak deg-degan gitu karena namanya absen, misalkan absen harus jam 8 gitu kan. Terus misalnya gue masih beres-beres rumah gitu atau gue lupa karena nggak ada yang ngingetin, gue telat klik absen tuh gue langsung, aduh gue nggak absen, gue nggak masuk kuliah gitu kan. Kayak gitu. Kayak terus kalau misalkan gue nggak punya kuota misalnya atau wifi gue lagi lemot gitu kan, gue susah buka daring.
Itu terus juga lebih banyak tugas. absennya gimana dah absennya? Jadi tuh ada web, universitas gua tuh nyediain web. Ya terus kita tinggal isi absen, tinggal klik aja misalkan absen dibuka dari jam 8 sampai jam 10 nih. Ya kita selama dari jam 8 sampai 10 itu boleh buka web dan buka mata kuliah tertentu. Terus nanti ada absensi gitu. Tinggal klik absen apa enggak gitu. Tapi itu apa namanya? Lanjutin di Zoom nggak lu kuliahnya atau gimana? Hanya beberapa dosen aja sih dan itu tuh hanya beberapa kali untuk penjelasan gitu, penerangan materi. Selebihnya tuh hanya dari PowerPoint, hanya dari PDF atau hanya dari tugas-tugas. Makanya gue kayak, aduh gue gila kangen banget sama kampus gitu, kangen banget sama kampus. Kayak nyesel banget loh, kan gue kan anaknya tengah-tengah ya, bandel enggak, rajin juga enggak gitu. Kayak nyesel selama kuliah dulu tuh gue sempat mungkin leha-leha gitu ya. Sekarang gue malah semangat pengen dijelasin sama dosen, pengen masuk kuliah. Ya, tapi lu masih kalau SMA tuh guru ngejelasin tuh masih dengerin lah ya, nggak kayak gua kalau guru ngejelasin gua langsung tidur. Tidur ya. Sampai kemarin aja gua kan kemarin tuh ya, set Fadil yang mana? Oh Fadil yang suka tidur lah. Masya Allah. Nanya itu ya. Iya apalagi kayak Bu Haryati Bu ini, dia tuh ukoy kalau langsung ngejogrok di depan tidur langsung biasa gitu. Duduk sih paling depan, semangat Ya. banget kalau guru masuk, tapi di depan langsung tidur. Yoi. Untungnya kalau ditanya bisa ya. Itulah cara supaya nggak ngerjain Kelebihan. soal, ya kan? Ya bener, hebat. Oke lah. Terus apa lagi ya? Oh ya deh, terakhir lah. Saran-saran orang yang mau lu, jangan sebelum saran, ada 3 pertanyaan. Yang boleh lo ngejelasin ya. Pertama, lo nyesel nggak kuliah di sana? Gak sama sekali dong. Karena gue udah nikmatin. Karena menurut gue ini tuh lembaran baru buat gue. Gue buat ngerasa nyaman. Gue punya teman-teman yang ngerasa gue beruntung banget punya mereka gitu kan. Banyak pelajaran baru, banyak wawasan baru buat gue gitu, banyak ilmu baru buat gue. Jadi menurut gue beruntung lah. Dan alhamdulillah gue betah gitu intinya. Gitu. Berarti nggak nyesel sama sekali lah ya. Nggak nyesal sama sekali, malah gue bersyukur karena justru banyak orang yang nggak bisa kuliah kan, padahal pengen kuliah gitu. Oke, menurut lo nikah setelah kuliah, setelah lulus kuliah, atau nikah pada saat kuliah? Lo pilih yang mana? Nikah setelah kuliah dong, gila aja gue harus kuliah, mikir bahwa anak gue di dalam perut nanti gimana. Kalau misalkan gue udah nikah kan otomatis anak kan. Yo yo, ini sih benar. Iya, Nah, gimana pendapat lo enggak yang sih gue belum siap. mereka yang saat kuliah dia nikah juga gitu loh? Ya termasuk beruntung juga sih, maksudnya gimana ya, gue nggak pernah ngejudge dia mau nikahnya nanti setelah kuliah ataupun sambil kuliah dia nikah gitu kan, karena ada kenikmatan tersendiri ya guys sih untuk orang yang masih istilahnya masih belum nikah ataupun udah nikah, tapi kewajibannya juga lebih besar. Sama aja sih menurut gue, seimbang, kenikmatannya bertambah ketika udah nikah sambil kuliah, misalkan jadi kayak begadang ada yang nemenin ya gak sih, skripsi ada yang bantuin gitu kan, jadi lebih semangat gitu kan. Tapi kewajiban dianya jadi juga bertambah, jadi harus ngurusin suami gitu, harus ngurusin istri gitu kan, selain kewajiban dia sebagai mahasiswa gitu. Jadi sama aja kalau misalkan gue misalkan sekarang nih masih belum nikah nih, kewajiban gue kan misalnya hanya kuliah, dan kenikmatan gue juga ya like orang sendiri aja. Kalau misalkan begadang ya misalkan ditemeninnya hanya lewat chat atau video call gitu kan, nggak 100% gitu kan ada di samping gitu kan, jadi nggak seimbang lah menurut gue. Oke, tadi kan nikah ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang sekaligus kerja? Sedangkan dia tuh Wah udah gue dibiayain oleh salut, orang tuanya gitu loh. salut banget sih sama orang yang misalkan kuliah sambil kerja, karena menurut gue
memanajemen waktunya itu dan manajemen otaknya yang pasti. Karena kalau misalkan kerja sambil kuliah itu dia tuh kayak 2 kali lipat kekuras energinya, kekuras otaknya gitu kan. Jadi sebenarnya gue salut, gue pengen sih kayak gitu Kak. Karena kalau gue mikirnya biar bisa ngebiayain kuliah sendiri gitu kan. Tapi ya mungkin gue nggak sanggup di fisik lah gitu. Salut sih sama orang yang kerja sambil kuliah. Oke, thanks. Udah ini, udah gue tanya-tanya ya, udah sekitar 40 menit. Makasih Lama. juga udah ngundang. Oke, terakhir. Mungkin saran-saran yang mau ke Univ Juanda tuh apa aja langkah-langkahnya yang mau kalau mau ke sana. eh Kalau misalkan mau kuliah di Universitas Juanda sih tinggal cari di Google misalkan ada, terus nanti juga kita akan nyediain webnya karena sekarang kan udah ada pendaftaran lewat online, atau misalkan mau langsung survei juga ke tempatnya, itu sangat di apa ya, itu recommended lah, yang paling recommend untuk datang dulu, survei dulu, baru terus daftar langsung. Lebih enaknya sih misalkan kalau misalkan mau daftar itu ada orang dalam, misalkan ada mahasiswa tersebut, jadi kan kita ada tour guide-nya lah pas survei, terus juga ada lebih gampang kalau misalkan daftar ke situ bawa mahasiswa dari Universitas Juanda juga. Kayak mungkin nanti bisa di apa? Masuk ke linknya aja lah ya. Iya, dan juga banyak beasiswa. Jadi di kampus gue tuh ada namanya PKD. Dia tuh kayak ada asramanya gitu, ada pesantrennya gitu. Nah, kalau misalkan anak PKD di situ, dia kan hafalan. Jadi dia nanti ada beasiswa. Jadi yang punya hafalan nih bisa gratis kuliah di situ gitu. Yang punya predikat misalkan di SMA-nya nanti masuk 3 besar gitu kan. Itu juga ada potongan. Jadi sangat dihargailah prestasi-prestasi kita di situ. Oke lah. Tapi di sana ada batas umur gak sih? Batas umur enggak sih setahu gue, karena gue pernah ketemu sama semester satu yang itu tuh udah lumayan tua. Kayaknya enggak deh kalau batas umur. Bentar-bentar Gi. Kok aneh? Lanjut lanjut. Tadi suara gua Lola. Oh, berarti nggak batas umur ya? Boleh lah, Nggak nanti ada gua sih. daftar. Ya kan? Boleh, boleh lewat gue ya. Apalagi, Lewat gue ya nanti. apalagi kan gue pernah ranking 1 kan. Oh iya. Tapi mohon maaf ya, itu masih berlaku atau enggak tahu karena lu sekarang udah nggak SMA lagi. Aduh, Lola lagi nih. Jaringannya Mesir sama Indonesia berat ya jaringannya. Jauh Berat soalnya. berat banget pak. Soalnya gimana ya? Di Mesir tuh emang agak Lola. Di sini mah kan WhatsApp itu nggak bisa di sini tuh, harus pakai VPN. Oh gitu. Makanya kan lebih Zoom lebih enak dan lain-lainnya. Iya. Ya, thanks lah udah jawab pertanyaan gue. Mungkin ada orang yang mau nanya, mungkin nanti bisa kunjungin webnya atau mau tanya langsung ke lu nya. Nanti gue Iya, taruh link Instagram lu atau apalah ya. iya boleh boleh. Oke lah ya. Thanks Ya dari maaf gue. ya kalau misalkan gue terlalu bawel. Jadi kalau misalkan lu nanya, gue selalu aktif untuk menjawab gitu. Sekarang gue gini nih, semenjak masuk hima, semenjak masuk game, jadi gue lebih bawel. Bagus lah. Karena emang juga itu yang dicari. Karena yang gue lihat juga ada beberapa orang yang tadinya agak canggung untuk bicara, sekarang ya ayo aja ngomong. Beda kayak dulu Iya, gitu loh. itu gue banget. Kan lu pasti ngerasain sendiri perubahan gue kayak gimana. Iyalah. Udah, thanks dari Ya, gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.